Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqaihi. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini ya kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini setelah mungkin ya kita off dulu pada saat Ramadan. Ya. Sesungguhnya keberadaan kajian-kajian yang ada itu menjadi sebuah sarana bagi kita untuk terus ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk terus kita bisa mengingat kampung akhirat, karena ya, salah satu cara kita bisa istiqomah adalah rajin berkumpul dengan orang-orang yang soleh, rajin berkumpul di majelis-majelis ilmu. Nah itu. Jadi keistiqomahan kita itu teruji justru di luar Ramadan sesungguhnya. Karena kalau kita di bulan Ramadan itu sangat mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang ada fasilitasnya. Apa fasilitasnya? Hingga setannya dibelenggu gitu kan. Ya, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, banyak penyeru kebaikan. Ya, sehingga fasilitas-fasilitas itu menjadikan kita mudah beribadah di bulan Ramadan. Tapi begitu selepas Ramadan, nah ini yang ujian sebelumnya, bisa nggak kita istiqomah? Ya, bisa nggak kita terus-menerus berada dalam ketaatan kepada Allah? Maka salah satu caranya adalah kita hadir di majelis ilmu dengan tujuan untuk mengingat Allah dan mengingat kampung akhirat. Ya, karena kalau kita sibuk dengan dunia terus bisa jadi mungkin lupa bahwa di sana ada kampung lain, ada negeri lain yang menunggu kita ya setelah dunia ini. Ya, salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan penjelasan ya kitab Arba'in An-Nawawiyah, ya salah satu kitab hadis yang berisi 42 hadis yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, ya, di mana beliau mengambil hadis-hadis hukum Islam ya berkaitan dengan rukun iman, rukun Islam dan lain sebagainya. Dan kita menginjak kepada hadis yang ketiga ya, yaitu tentang hadis ya, rukun Islam. Sebagian sudah kita jelaskan di ya, pertemuan atau di hadis yang kedua, namun kita akan lebih mendalam lagi di hadis yang ketiga. Redaksi hadisnya An Abi Abdurrahman Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Dari Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, berkata, Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, yaitu syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, wa iqamis shalah, dan mendirikan salat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, ya, wa hajjil baiti, dan haji ke Baitullah, wa shaumir Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Nah, hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Mari kita lihat penjelasan hadis ini, terutama dari penjelasan tentang rukun Islam dari Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab. Ya, dari Abu Abdurrahman sudah kita jelaskan, Abu Abdurrahman itu adalah sebuah kunyah. Ya, sebuah kunyah dari Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab. Dan kita tahu kunyah itu ya bisa diambil dari ya baik abu atau ummu dan lain sebagainya. Kemudian bisa diambil dari nama, bisa juga diambil dari ya benda mati atau mungkin hewan dan lain sebagainya. Ya, ada misalnya berkunyah Ali bin Abi Thalib, Abi bin Abi Thalib dengan Abu Turab misalnya. Ya, bapaknya tanah. Ya, karena beliau pernah tidur kemudian tanahnya pada menempel di badannya dan lain sebagainya. Ya, ini kunyah, dan ini menjadi kunyah Abu Abdurrahman, kunyah dari Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab. Siapa Abdullah bin Umar bin Khattab? Beliau adalah anaknya Umar bin Khattab yang paling dikenal. Ya, yang paling dikenal. Beliau itu lahir 1 tahun sebelum Nabi diangkat jadi Nabi. Ya, berarti di umur 39 tahun, ya Nabi berumur 39 tahun, Abdullah bin Umar lahir. Berarti pada saat itu Umar bin Khattab ya masih kafir gitu. Ya, bukan orang Islam dan lain sebagainya. Kita tahu ayahnya itu termasuk ya pembesarnya Quraisy. Umar bin Khattab, dan kita sudah menjelaskan di hadis yang kedua, 1 dan kedua, ya bahwasanya beliau ini adalah pembesar Quraisy, yang mana orang-orang Quraisy itu ya banyak yang segan kepada beliau, bahkan takut kepada beliau. Ya, di satu peristiwa beliau pernah bergulat dengan 10 orang, semuanya dikalahkan. Ya, dan beliau ini salah satu orang yang hijrah dengan terang-terangan, bahkan nantangin orang Quraisy gitu kan. Ayo, saya mau hijrah. Siapa yang pengen ibunya kehilangan anaknya, datang sini. Siapa yang pengen wanita itu kehilangan suaminya, datang sini ayo. Ya, tapi nggak ada yang berani menghadapi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan kita tahu keutamaan Umar bin Khattab sampai pun setan aja lari ketika mendengar suara sandalnya beliau. Nah, Abdullah bin Umar termasuk anak yang atau yang paling dikenal, anak Umar yang paling dikenal di masa para sahabat Nabi. Nah, beliau masuk Islam itu bersamaan dengan ayahnya. Jadi ketika ayahnya masuk Islam, anaknya kemudian ikut masuk Islam, dan banyak dari anaknya yang ikut, karena tentunya Umar itu tegas, anaknya harus ikut semuanya. Ketika dia masuk Islam, beliau masuk Islam, maka semua keluarganya harus ikut mau masuk Islam. Makanya itulah Abdullah bin Umar. Dan keutamaan beliau adalah sahabat yang paling sering dan menemani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau itu salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah. Hadisnya beliau sekitar 2000-an, 2600-an gitu. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kebanyakan hadis berarti beliau itu selalu mendampingi Rasul. Makanya yang beliau lakukan terkadang itu melakukan apa yang dilakukan oleh Rasul. Ketika misalnya beliau pernah beliau berjalan,
Di tengah perjalanan ada pohon, beliau sengaja belok ke kiri ke pohon tersebut, muterin pohon tadi. Ketika ditanya, kenapa engkau muterin pohon tadi? Karena dulu Rasulullah memutari pohon ini. Ya, jadi apa? Beliau ini benar-benar menginginkan ya mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya beliau ini termasuk Abdullah yang ahli fikih atau ulama-ulama yang bernama Abdullah di masa sahabat. Ada empat Abdullah yang terkenal di masa sahabat, yaitu Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, adalah Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Amr bin As. Ini 4 Abdullah yang memang dikenal sebagai ulamanya para sahabat. Ya, dan mereka banyak meriwayatkan hadis. Nah, Abdullah bin Umar ya mengatakan sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, kalimat sami itu sudah pernah kita sampaikan bahwa hadis kalau sahabat mengatakan sami itu berarti sahabat tersebut langsung mendengar dari Rasul. Ya, berbeda kalau sahabat mengatakan qala Rasulullah, itu bisa jadi nggak dengar dari Rasul. Tapi dengarnya dari siapa? Dari sahabat yang lain mungkin. Ibarat kata misalnya Abdullah bin Umar ketemu Abu Hurairah, terus dari mana? Dari Rasul. Dapat apa? Oh, dapat hadis ini misalnya. Oh, maka didengar tuh hadisnya, lalu beliau ketemu yang lain, Abdullah bin Umar mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda demikian. Ya, maka ini boleh. Ya. Karena apa? Tidak menggunakan kalimat aku mendengar, tapi memang menggunakan Rasul bersabda. Dan ini di dalam kalangan para sahabat adalah hal yang diperbolehkan, meriwayatkan satu dengan yang lainnya. Tapi sahabat tidak boleh mengucapkan sami itu kalau dia tidak mendengar langsung dari Rasul. Ya, dan ini tidak mungkin dilakukan oleh para sahabat Nabi, kecuali ketika terjadi orang-orang yang ingin memalsukan hadis misalnya. Tapi sahabat Nabi itu terkenal dengan udul. Apa udul? Terpercaya. Ya, terpercaya satu dengan yang lainnya. Nah, maka ini yang sering kita sampaikan. Ketika sahabat mengatakan qala, bisa jadi beliau tidak mendengar langsung dari Rasul. Ya, mungkin mendengarnya dari sahabat yang lain. Nah, kata Abdullah bin Umar, sami'tu Rasulullah atau sami'tu Nabiyya yaqul, buniyal Islamu ala khamsin. Ya. Islam itu dibangun ya di atas 5 perkara. Ya. Nah, apa saja itu? Nah, ini berarti menunjukkan kalimat bunia dibangun. Kalau nggak ada 5 ini berarti tidak terbangun Islam. Makanya ini yang disebut dengan rukun Islam. Dan ini sudah sering kita katakan, yang namanya rukun adalah janibu syai'al aqwa, sesuatu yang paling kuat dalam satu hal. Kalau nggak ada itu berarti tidak ada, ya misalnya rukun Islam. Kalau nggak itu berarti nggak ada Islam. Rukun sholat, kalau nggak ada itu berarti sholatnya nggak dianggap. Ya, rukun iman, berarti kalau nggak ada itu imannya tidak dianggap. Nah, ini namanya rukun, harus ada dalam sesuatu. Ini namanya rukun. Ya, berbeda dengan yang lainnya, mungkin wajibnya atau sunnahnya dan lain sebagainya. Maka di sini Islam dibangun di atas 5 perkara. Berarti 5 perkara inilah yang membangun Islam kita. Tanpa 5 hal ini, berarti keislaman kita ini hancur atau goyah dan lain sebagainya. Ya, tidak bisa kita ini makanya sering kita katakan di antara rukun Islam sholat. Loh, kok nggak sholat? Ya berarti bangunan Islamnya hancur dong. Ya, seseorang kaya memiliki kemampuan berzakat tapi dia tidak berzakat, berarti bangunan Islam dia itu ya roboh. Kenapa? Karena itulah rukun. Ya, itulah dibangunnya Islam dengan 5 hal tersebut. Nah, apa saja 5 perkara tersebut? Ya, yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah. Ya, syahadatu an la ilaha illallah, dan ini kita sudah sedikit menjelaskan ya di awal bahwa rukun yang pertama syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya.
Ini kan sebenarnya dua hal, Pak. Ya, tetapi kenapa dijadiin satu? Kenapa menjadi sebuah satu rukun? Ya, maka ketika ada pertanyaan limadza ju'ila hadani ruknan, kenapa sih dua hal ini dijadikan satu ruknun atau satu rukun? Kenapa nggak dipisah? Syahadat la ilaha illallah sendiri, syahadat Muhammad Rasulullah itu sendiri. Ya, jawabannya adalah bahwa dua syahadat ini yang menjadikan satu amal itu soleh. Salah satu syarat sahnya amalan adalah dua hal ini. Ya, bahwa amalan tidaklah dibangun dengan dua syahadat ini. Syahadat la ilaha illallah yang mengharuskan amalan itu ikhlas. Yang kedua adalah syahadat Muhammad Rasulullah yang mengharuskan amalan itu ada contohnya dari Nabi. Ya, maka dua hal ini ya digabungkan jadi satu. Ya, kata Syekh Utsaimin, wa kullu amalin yutaqarrabu bihi ilallah la yaqbalu illa bihadaini syartaini al-ikhlas wal mutaba'atu li Rasulillah. Ya, setiap amalan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini ada kalimat mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Jadi bukan sebagai perantara, Pak. Nah, ini yang harus nanti kadang kita perhatikan. Ada satu hal ini menjadi sebuah perantara amalan. Ada yang memang tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat ini. La ilaha illallah, syarat ikhlas, dan ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita katakan atau Syekh mengatakan mendekatkan diri kepada Allah? Ya, ini untuk mengeluarkan satu hal yang tujuannya adalah wasilah. Seperti misalnya azan dengan menggunakan pengeras suara, itu kan wasilah. Seseorang itu ketika misalnya zaman dulu misalnya belum ada pengeras suara atau sekarang ada pengeras suara, itu tidak berkeyakinan saya kalau nggak adzan pakai pengeras suara nggak dapat pahala, kan nggak ada. Nggak ada keyakinan saya lebih mendekatkan diri kalau adzan pakai pengeras suara. Bisa dipahami nggak begini? Artinya begitu. Ya, makanya kalau dikatakan ya berarti pengeras suara itu adalah ya mohon maaf misalnya bid'ah, tidak. Ya, itu adalah sarana dan wasilah, bukan untuk mendekatkan diri. Artinya seseorang adzan tanpa pengeras suara ya tetap dapat pahala gitu. Ya, dengan pengeras suara dia dapat pahala, tanpa itu pun dia dapat pahala. Ya. Beda kalau orang melakukan satu ibadah yang di situ kalau saya nggak melakukan ibadah ini berarti saya nggak dapat pahala misalnya. Ternyata ya ibadah tersebut tidak ada contohnya misalnya. Nah, ini tentunya untuk membedakan antara kaedah bid'ah atau bukan. Ini hal disebut bid'ah atau bukan misalnya. Nah, apa makna la ilaha illallah atau syahadat la ilaha illallah? Bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Kita sedikit mengulangi lagi, yaitu bahwasanya seseorang dengan lisannya dan hatinya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah ya, atau tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari bersaksi tadi. Makna dari bersaksi adalah dia meyakini dengan hatinya, mengucap dengan lisannya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi harus dua-dua hal ini ada. Yang namanya syahadat itu lisan dan hati sama. Ya, bukan hanya lisannya saja ngomong tapi hatinya nggak ngomong kan itu. Seseorang mengatakan saya yakin Allah sebagai Tuhan ya dengan ucapannya, tapi hatinya enggak, ada Tuhan lain, tidak bisa. Ya berarti dia belum bersaksi la ilaha illallah. Ya, belum bersaksi la ilaha illallah. Atau misalnya ya anggota badan, amalan anggota badan tidak sesuai dengan yang dia ucapkan, ini pun salah. Ketika lisannya mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi di satu sisi ternyata apa? Ya dia mempersembahkan sajen kepada selain Allah. Berarti kan anggota amalannya dia tidak sesuai dengan lisannya dia.
Berarti orang seperti ini tidak dikatakan bersaksi la ilaha illallah. Ya. 6. Ini yang harus diperhatikan. Ya, maka ikhwas sekalian, seseorang itu tidak cukup mengatakan dengan lisannya, tapi tidak dengan hatinya atau tidak dengan anggota badannya. Kalau hatinya tidak sesuai dengan lisannya, maka ini sama dengan orang-orang munafik. Orang munafik dulu kan di masa Rasulullah mereka mengatakan saya Islam. Ya, saya mengikuti ajaran Muhammad. Ya, mereka ikut sholat tuh meskipun sholatnya kadang bolong-bolong gitu. Ya, sholatnya hanya yang dilihat oleh para sahabat, duhur, asar, maghrib toh, isya subuh enggak misalnya. Berat buat mereka sholat isya subuh. Karena zaman dulu belum ada lampu gitu. Padahal sholatnya mereka kan riya, ya, sholatnya mereka kan pengen dilihat oleh manusia. Ya, maka apa? Ya, mereka tidak dikatakan beriman. Ya, mereka itu adalah orang-orang munafik dan mereka kekal di neraka, Pak. Bahkan hukumannya nambah Fidarkil asfali minan nar. Mereka itu berada di dalam keraknya penghuni neraka, lebih parah lagi. Ya. Dan Nabi sendiri dilarang untuk menyolatin orang munafik. Awalnya beliau dedengkotnya orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, anaknya pengen Rasulullah menyolatin. Ya, akhirnya Rasulullah setuju, tapi setelah itu dilarang oleh Allah. Ya, tidak boleh untuk menyolati orang-orang munafik. Nah, kenapa? Karena mereka meninggal dalam kondisi kafir. Dan ini yang harus diperhatikan, yang namanya munafik itu ada dua, Pak. Ada munafik dari sisi keyakinan, ada munafik dari sisi amalan. Kalau munafik dari sisi keyakinan, maka jelas dia keluar dari Islam. Ya, munafik dari sisi keyakinan adalah lisan dan hatinya nggak sama. Ini munafik dari sisi keyakinan. Lisannya mengatakan beriman, hatinya ternyata mengatakan enggak, saya nggak beriman. Nah, ini munafik dari sisi keyakinan, maka dia keluar dari Islam. Ada munafik dari sisi amalan. Nah, kalau munafik dari sisi amalan, ini tidak dikatakan keluar dari Islam. Ya, tidak dikatakan keluar dari Islam. Kenapa? Jadi amalannya sesuai dengan orang-orang munafik. Apa? Kalau berjanji tidak ditepati. Kalau diberi amanah berkhianat. Kalau berbicara dusta. Ini namanya kemunafikan dari sisi amalan. Dan ini tidak sampai mengeluarkan orang tersebut dari Islam. Ya, jangan sampai kamu ngobrol kok dusta, orang munafik keluar dari Islam, enggak kan gitu. Karena itu bagiannya dari amalan tadi gitu kan. Berbeda kalau munafiknya sudah dari tingkat keyakinan. Ya, saya tuh Islam gitu kan. Tapi ternyata ya amalan dia tidak sesuai. Hati dia mengingkari keislamannya, seperti ya orang-orang liberal misalnya. Orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Ya, mereka kan menunjukkan mereka Islam, tapi syariat Islam selalu diperdebatkan atau diperselisihkan oleh mereka. Ya, Islam kok nggak adil misalnya. Ya, warisan kok perempuan dapatnya 1, laki-laki 2, kok laki-laki boleh poligami dan lain sebagainya. Ini yang muncul dari orang-orang liberal, dikhawatirkan menjadikan dia orang munafik. Kenapa? Ya, menjadikan syariat itu digugat seakan-akan, auzubillah. Dan ini kita dapati banyak di kampus-kampus misalnya, ya, ketika diajarkan ya filsafat, naudzubillah dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi tidak cukup hanya sekedar lisan saja, tapi harus juga dengan hati. Sebaliknya tidak cukup dengan hati saja, tapi lisannya nggak ngucapin, itu juga nggak cukup, Pak. Seseorang mengatakan hatinya mengatakan saya beriman, tapi nggak mau mengucapkan dengan lisan, ini pun nggak cukup. Karena seperti orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy itu hatinya mengakui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatinya mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuman mereka suruh ngucapin la ilaha illallah enggak mau. Ya, seperti misalnya Abu Thalib. Abu Thalib dengan tegas mengatakan sesungguhnya agama yang paling benar dan agama yang terbaik di muka bumi ini adalah agamanya Muhammad.
Cuman gara-gara kaumku dan celaan kaumku, aku tidak bisa mengucapkan atau tidak bisa masuk ke dalam agamanya Muhammad. Nah gitu. Nah, ini yang terjadi pada Abu Jahal. Ini terjadi pada Lahab dan lain sebagainya. Mereka ikut terkadang misalnya tiba-tiba berada di samping rumah Rasul mendengarkan bacaan Al-Qur'annya yang begitu merdu dan lain sebagainya. Ya, sebenarnya mereka dalam hatinya meyakini kebenaran Rasul. Cuman sekali lagi kesombongan yang mereka miliki yang menjadikan mereka tidak bisa masuk ke dalam Islam. Nah, jadi lisan dan hati dua-duanya harus berjalan sejalan, ditambah juga diamalkan dengan anggota badan. Ya. Baik. Ya. Dan makna la ilaha illallah, ya, kalau kita bicara la ilaha illallah, makna yang tepat adalah tidak ada ya, sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Bukan hanya sekedar mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalimat tidak ada Tuhan selain Allah tuh masih rancu ketika misalnya ya seakan-akan mengatakan ya Tuhan-Tuhan yang ada berarti itu masuk dalam kategori Allah gitu. Ini makna dari tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Jadi kalau ya di sana ada Tuhan, ya di misalnya di Ka'bah itu ada ratusan bahkan 300-an berhala. Ya, kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah berarti berhala-berhala ini juga maksudnya Allah. Karena mereka itu Tuhan. Nah, begitu maksudnya. Jadi kalau kalimat tidak ada Tuhan selain Allah berarti Tuhan-Tuhan yang ada dimasukkan dalam kategori Allah. Maka kalimat yang tepat untuk mengartikan la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan yang berhak. Nah ini ada ininya. Yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan la ilaha illallah terdiri dari dua rukun. Ya, sekali lagi dua rukun ini harus ada. Apa rukun la ilaha illallah? Ya, an-nafyu wal isbat. Apa artinya Pak an-nafyu wal isbat? Yaitu meniadakan dan menetapkan. Ya. Ini rukun la ilaha illallah. Maksudnya apa? Dia harus yang pertama rukunnya meniadakan sesembahan selain Allah. Ya. Jadi segala sesembahan selain Allah dihilangkan. Ya. Kemudian menetapkan apa? Menetapkan bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. Ya. Nah ini makna atau rukun dari la ilaha illallah. Jadi kalau seseorang, lah itulah kenapa orang-orang Quraisy gak mau mengucapkan la ilaha illallah. Mereka paham maknanya. Mereka paham konsekuensinya dari la ilaha illallah. Ya berarti kita harus menjadikan Tuhan yang banyak ini jadi satu, gak mau. Ya ini konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah. Ya makanya mereka disuruh coba ucapan la ilaha illallah. Abu Thalib misalnya, la ilaha illallah saja, nggak mau. Ya, ini. Maka seseorang kalau dia masih meyakini ada penguasa lain selain Allah, berarti belum mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Ya, cuma sekedar di lisan saja la ilaha illallah, tapi misalnya malam satu syuro dia berikan sajen, ya, berikan persembahan kepada selain Allah, berarti dia tidak dikatakan sebagai orang yang ya meyakini la ilaha illallah. Ini makanya ya pengamalan la ilaha illallah berarti Tuhan-Tuhan selain Allah itu adalah Tuhan yang batil, bukan Tuhan yang hak. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 62, dzalika bi annallaha huwal haq. Itulah bahwasanya Allah itu yang hak dan apa yang disembah selainnya huwal batil. Itu adalah Tuhan-Tuhan yang batil. Nah, ya. Maka di sini kata Syekh Utsaimin, fa idza jaa musyrikun. Kalau ada orang musyrik datang ke berhalanya, ya, timsalin yang dia sembah, dia rukuk di situ, dia sujud di situ, dia khusyuk berdoa di situ, bahkan terkadang sampai pingsan di situ dan lain sebagainya. Ibadah yang dia lakukan adalah ibadah yang batil. Sesembahan yang dia sembah adalah sesembahan yang batil. Maka demikianlah ketika seseorang datang ke kuburan misalnya, ya dia di situ, ya terkadang bahkan tawaf, naudzubillah, ya kan, keliling tuh kuburan, padahal tawaf kita hanya di mana Pak?
Ya, Ka'bah saja kan itu. Orang itu kadang tawaf di kuburan. Ya, kemudian apa? Duduk di depan kuburan, minta kepada penghuni kubur, naudzubillah. Ya, bahkan sampai khusyuk. Ya, dan kita kadang heran, di kuburan mereka itu bisa tenang, hening gitu. Ya, khusyuk banget. Tapi begitu di masjid rame gitu kan. Di hadapan Allah mereka rame. Ya, tapi di hadapan kuburan mereka benar-benar khusyuk, khusyuk. Ya, naudzubillah. Maka ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya inilah mengapa kita itu harus ya menjauhi dan tidak menjadikan kuburan sebagai tempat untuk disembah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 5 hari sebelum meninggal kan tegas mengatakan, ya dulu orang-orang Yahudi Nasoro kalau ada orang soleh meninggal langsung dijadiin kuburannya dijadiin tempat ibadah. Ya, beliau mengatakan jangan jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah. Ya, nah ini yang terjadi. Kemudian apa? Ya. Dan ini sudah kita sampaikan bahwa ucapan la ilaha illallah sudah menjadikan seseorang itu masuk Islam. Jadi kalau ada orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, cukup dia udah masuk Islam sebenarnya. Ya. Sebagaimana apa dalilnya? Dalilnya adalah ketika Usamah bin Zaid, ya dua orang, Usamah sama orang Ansor mengejar satu orang kafir. Ya dikejar sama dua orang ini, kepepet nih orang kafirnya. Udah siap-siap ini kepepet, ya. Begitu siap untuk dibunuh dia ngucapin la ilaha illallah. Ya, orang Ansor ini akhirnya nggak jadi bunuh. Ya, dia masarungkan kembali pedangnya, tapi Usamah bin Zaid tetap apa? Bunuh. Karena yang ada di pikiran Usamah bin Zaid, dia ngucapin karena supaya tidak dibunuh. Ternyata kabar ini sampai kepada Rasul. Ya. Apa kata Rasul? Aqtaltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Hai Usamah, kamu bunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Ya. Usamah berusaha menjelaskan, ya Nabi Allah, innama qalaha ta'awudan. Ya, dia itu ngomong kayak gini supaya gak dibunuh. Tapi Rasul bolak-balik kepada beliau, kenapa engkau bunuh orang yang sudah ngucapin la ilaha illallah? Ya, berarti para ulama dengan hadis ini mengatakan seseorang mengucapkan la ilaha illallah sudah dianggap masuk Islam, meskipun tetap harus diawasi. Kalau ternyata dia itu cuma sekedar apa supaya tidak dibunuh dan dia tidak benar-benar masuk Islam, ya tetap untuk ya dihukum dia, kan gitu. Ya, nah intinya ucapan dia la ilaha illallah sudah memasukkan ya ke dalam Islam. Karena memang yang kita ya barometernya adalah lisan. Barometernya yang dohir. Kita nggak diperintahkan untuk tahu hatinya, nggak kayak gitu kok. Makanya kan orang munafik tetap dipelihara oleh Rasul. Padahal orang munafik itu udah jelas-jelas loh. Kadang menghina Rasul, kadang mencela para sahabat, jelas-jelas itu. Tapi Rasul nggak membunuh mereka. Kenapa? Ya mereka kadang ngucapin la ilaha illallah misalnya. Mereka ikut sholat bareng sama kita. Ya. Nah ini maka ya kita tidak diperintahkan untuk melihat hatinya, ya anggota badannya aja atau dohirnya yang kita lihat, ya. Nah, taib. Ya berbeda kalau orang itu tegas mengatakan tidak mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah tapi saya nggak mau bersaksi Muhammad Rasulullah. Ya ini nggak boleh, berarti dia belum masuk Islam. Ya kenapa? Karena dia menegaskan dengan sendirinya. Ya berarti dia harus bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Ya, seperti itu. Ya, nah, ini berkaitan dengan syahadat la ilaha illallah. Ya, yang mana ini juga menjadikan keikhlasan di dalam ibadah. Kalau orang bersaksi la ilaha illallah berarti menjadikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Ya, dan ini harus kita ulangi. Pembagian tauhid yang 3 itu adalah para ulama meneliti Al-Quran ini itu. Setelah diteliti isi Al-Quran, ternyata Al-Quran itu berisi dengan 3 tauhid tersebut. Karena ada orang-orang mengatakan pembagian 3 tauhid ini kayak trinitas gitu kan.
pembagian 3 tauhid ini adalah bid'ah dan lain sebagainya. Padahal pembagian tauhid ini ya maksudnya dari Al-Quran gitu kan. Para ulama melihat dan meneliti, oh ternyata Al-Quran itu ada uluhiyahnya, ada rububiyahnya, ada asma wa sifat. Ya, ada tauhid rububiyah yang berkaitan tentang ibadah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah menciptakan, Allah memberi rizki, Allah menghidupkan, mematikan. Ini tauhid rububiyah namanya. Kita harus yakin itu, tapi keyakinan ini enggak mencukupi orang masuk Islam. Karena orang Quraisy kalau ditanya siapa yang menciptakan mereka, Allah langsung. Ya, kamu dikasih rezeki sama siapa? Allah. Cuman kalau disuruh minta sama Allah nggak mau gitu loh. Ya, nah, meminta kepada Allah ini namanya tauhid uluhiyah, perbuatan kita. Ya, ketika misalnya orang Quraisy ditanya, siapa yang ngasih rezeki kamu? Allah. Ya sudah, kamu mintanya sama Allah. Oh enggak, saya mintanya sama berhala supaya dia ngomong sama Allah kan gitu. Nah, ini yang menjadikan mereka tidak dikatakan muslim. Ya, kenapa? Karena mereka ya tidak mau beribadah kepada Allah langsung, tapi kepada perantara. Nah, ini yang tidak disukai oleh Allah, bahwasanya kita beribadah kepada perantara kita. Allah tuh nggak suka perantara-perantara, pengennya kita langsung. Kalau meminta, ya minta langsung pada Allah. Ya, nggak usah kita datang ke kuburan dan lain sebagainya sebagai, oh ini orang soleh Ustadz gitu kan. Kalau kita mau ketemu presiden kan harus ketemu ajudannya dulu. Dan kita pengen ke Allah ya kita ketemu orang soleh sebagai ajudannya Allah. Walillahil masalul a'la. Allah tidak seperti makhluk. Ya, kalau hamba tanya tentangku, katakan aku dekat. Ya, kalau dia mau berdoa, aku pasti kabulkan. Gitu. Ya, nah ini yang harus diperhatikan. Taib. Jadi sekali lagi pembagian tauhid menjadi 3 adalah berdasarkan Al-Quran. Ya. Kemudian syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Yaitu kita bersaksi bahwasanya beliau utusan Allah yang diutus kepada makhluknya. Yang namanya Rasul itu apa sih? Ya, Rasul itu adalah seseorang yang diberi wahyu oleh Allah, kemudian diperintahkan untuk menyampaikannya. Beda dengan Nabi. Nabi itu penerus ya Rasul sebelumnya, maka tidak disebut sebagai Rasul. Dia mungkin dikasih wahyu dan lain sebagainya, cuman ya wahyu ini meneruskan yang sebelumnya. Ya, ini adalah para nabi. Makanya nabi dan Rasul itu berbeda. Ya. Berbeda dari sisi ya, mereka para nabi itu tentunya berdakwah. Ya. Keberadaan para nabi untuk apa? Ya, untuk mengingatkan manusia dari ajaran yang sebelumnya. Ya, supaya tidak lupa misalnya dari Nabi Nuh misalnya beliau Rasul. Cuman setelahnya manusia masih dalam kondisi bertauhid, maka diutuslah nabi untuk terus menjaga ya tauhidnya misalnya. Ya, seperti itu. Ya, nah, sebagaimana misalnya Nabi Adam dan Nabi Nuh itu nggak ada Rasul. Ya, jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh tidak ada Rasul karena mereka semuanya masih dalam kondisi bertauhid. Nah, tapi ada para nabi, ada kata para ulama. Ya, para nabi ada, tetapi sekali lagi hanya untuk mengingatkan manusia beribadah kepada Allah terus karena belum ada kesyirikan pada saat itu. Begitu terjadi kesyirikan baru Allah utus seorang Rasul. Ya, makanya Nabi Adam itu bukan Rasul tapi seorang Nabi. Ya, mulai Rasul kapan, Pak? Nuh alaihi salam. Ya, ketika itulah terjadi kesyirikan pertama kali. Ya. Dan ini yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas. Awalnya mereka itu kehilangan orang-orang soleh tadi gitu. Ya, ada orang soleh meninggal, beberapa orang soleh meninggal. Ya, setan kan datang ke situ. Supaya kalian itu semangat ibadah, mbok dilukis orang-orang. Jadi dilukis, Pak. Ya, ditempelkan di situ. Oh, kalau mau misalnya kita lagi futur kan gitu. Setan tuh pintar, kalau nanti kalian kok enggak semangat ibadah, lihat tuh para orang-orang soleh. Akhirnya semangat ibadah. Ya. Kemudian apa kata Ibnu Abbas? Berlalu beberapa tahun, setan datang lagi. Mbok dibuatkan patung. Ya, lukisan kurang marem ibaratnya gitu. Ya, bikinin patung. Dibikinlah patung. Kata Ibnu Abbas, walam yu'bad, tidak disembah. Ya, hanya sekedar pengingat saja.
Oh ini dulu orang soleh yang dekat kepada Allah dan lain sebagainya. Lah, idza mata haula'i kata Ibnu Abbas, begitu satu generasi itu habis, ya sudah tidak ada yang tersisa, baru setan datang lagi. Dulu nenek moyang kalian nyembah, sujud sama patung-patung ini sebagai perantara kepada Allah, kok kalian nggak melakukan? Nah disitulah mulai terjadi kesyirikan. Ya, awal mula terjadinya kesyirikan seperti itu. Makanya para ulama mengatakan inilah kenapa larangan kita membuat patung. Ya, salah satunya dikhawatirkan akan menjadi sebuah sesembahan. Ya, dan rumah ketika di depannya ada patung, maka pasti malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut. Nah, maka Nabi Nuh lah yang pertama menjadi seorang rasul, ya, diangkat ya, ketika manusia mulai dalam kondisi kesyirikan. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ya, dulu sebelum Nabi Nuh mereka itu berada dalam satu kondisi, satu agama. Tauhid semuanya, Pak. Dari zaman Nabi Adam semuanya bertauhid. Anak cucunya Nabi Adam bertauhid semuanya. Ya, meskipun sudah ada yang namanya kemaksiatan kan gitu. Apa contoh kemaksiatan? Pembunuhan. Kan udah ada tuh Qabil bunuh Habil kan gitu. Sudah ada namanya hasad. Ya, Qabil hasad sama Habil, dan maksiat-maksiat sudah mulai ada, tapi belum ada yang namanya syirik. Ya, nikmatnya kehidupan dari Nabi Adam sampai Nuh itu belum ada kesyirikan. Ya, makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah 213, "Kana an-nasu ummatan wahidah." Awalnya manusia itu satu umat, tauhid semuanya. Ya, baru setelah itu terjadi kesyirikan, Allah utus para nabi. Ya, maka para rasul itu diutus ya ketika manusia sudah mulai melakukan kesyirikan. Kemudian ya, ketika ada pertanyaan apakah sebelum Nabi Nuh ada rasul, maka akidah dan keyakinan apa yang benar bahwa Nuh lah rasul pertama. Kalau nabi ya ada sebelum Nabi Nuh, tetapi rasul belum, tidak ada. Dalilnya banyak, surat An-Nisa misalnya ayat 163 Allah mengatakan inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh. Kami ini wahai Muhammad mewahyukan kepadamu sebagaimana kami mewahyukan kepada Nabi Nuh. Ya, kemudian juga nanti pada saat orang-orang di padang mahsyar sudah mulai kepanasan, pengen segera untuk ya putuskan, mereka datang kepada Nabi Adam. Ya, Nabi Adam, tolong kami biar datang kepada Allah supaya kami diberi syafaat. Nabi Adam, nggak bisa saya. Coba datang kepada Nabi Nuh. Begitu mereka datang kepada Nabi Nuh, apa ucapan mereka? Wahai Nuh, anta awwalu rasulin arsalahu Allah ila ahlil ardi. Hadis riwayat Bukhari. Kata orang-orang ya sebanyak itu mengatakan kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi ini. Hadis ini sahih. Berarti kan apa? Ini menunjukkan Nabi Nuh adalah rasul pertama. Ya, fa aqidatuna anna awwala rasul Nuh alaihi salam. Maka akidah kami mengatakan rasul pertama adalah Nabi Nuh dan rasul terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tidak ada nabi setelah beliau. Ya, kalau ada orang kok ngaku-ngaku nabi, ya tentunya ini adalah menyalahi akidah ya Islam. Baik. Ya, ini tentang syahadat Muhammad Rasulullah. Ya, dan kita sudah menjelaskan konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Yang pertama tentunya kita berikan kabar dulu bahwasanya syahadat Muhammad Rasulullah ada dua rukun juga. La ilaha illallah ada dua rukun. Tadi apa rukunnya? An-nafi wal isbat. Ya, kalau Muhammad Rasulullah apa rukunnya? Ya abduhu wa rasuluhu. Ini rukun Muhammad Rasulullah. Ya, apa makna abduhu wa rasuluhu? Beliau adalah hamba Allah, tapi beliau juga rasulnya. Dua rukun ini untuk menjadikan orang-orang yang berlebih-lebihan terhadap rasul, dan juga untuk menafikan orang-orang yang meremehkan rasul. Ya, ada orang yang berlebih-lebihan sampai menjadikan beliau sebagai Tuhan. Anta nurun fauqa nur misalnya, engkau adalah cahaya di atas cahaya, ini berlebih-lebihan. Ya, misalnya ya Rasulullah agisna, ya wahai Rasulullah tolonglah kami, ini nggak boleh.
Ya, berarti menjadikan Rasul sebagai Tuhan. Ya, maka Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, la tutruni kama atratin nasara, jangan kalian berlebih-lebihan mengkultuskan aku sebagaimana orang Nasara mengkultuskan Isa bin Maryam. Ya, fa inni abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Saya ini hamba Allah. Ya, katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Tapi di sisi lain ada orang-orang yang mungkin meremehkan beliau. Ya, naudzubillah, misalnya orang-orang kafir ketika membuat karikatur beliau. Ini kan sebuah penghinaan. Ya. Dan menjadikan bahan olok-olok, maka kita katakan beliau adalah seorang rasul. Coba. Nah, Islam seperti itu. Coba kalau kita lihat, kita itu tidak dilarang dan tidak diperbolehkan mengolok-olok Nabi Isa, tidak boleh. Ya, padahal mereka itu adalah Tuhannya orang Nasara misalnya. Tapi di dalam akidah Islam beliau adalah seorang Nabi. Satu Nabi pun kita nggak boleh mengolok-olok. Ya, karena salah satu rukun iman adalah al-iman bil anbiya wa bil rasul, keimanan kepada Nabi dan Rasul. Ya, salah satu konsekuensinya tidak boleh untuk menghina dan mengolok-olok mereka. Ya, nah maka ya rukunnya adalah abduhu wa rasuluhu, beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini tentang syahadat. Ya, yang kedua adalah tentang mendirikan sholat. Iqamus sholah, ya, yaitu amalun badaniyun yastamilu alaihi, ya, mencakup di dalamnya perkataan dan perbuatan. Ya, perkataan dan perbuatan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasul mengatakan, ya, wa iqamis shalah. Iqamis shalah itu artinya dan menegakkan serta mendirikan salat. Kalimat menegakkan dan mendirikan maknanya adalah tidaklah seseorang itu disebut menegakkan atau mendirikan kecuali ketika dia melaksanakannya sesuai dengan syarat sahnya, ya, rukun-rukunnya, syarat wajibnya, ya, dan lain sebagainya yang tercakup di dalam salat. Ya, jadi dia harus benar tahu mana rukunnya sholat, mana wajibnya sholat, sunah-sunahnya sholat dan lain sebagainya. Bukan hanya sekedar gambaran sholat, orang ruku sujud doang, enggak. Ya, makanya disebut dengan iqamus sholat. Rasul tidak mengatakan, ya, rukun Islam adalah wassalah misalnya, dan sholat tidak, watuqimus sholat, dan mendirikan salat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wala takunu qawimatan, dan tidak dianggap menegakkan salat illa bi fi'li syurutiha. Syarat-syaratnya salat apa aja nih misalnya? Oh, syaratnya salat kita harus tahu menghadap kiblat. Ya, syaratnya salat harus tahu kita harus menutup aurat, harus bersuci terlebih dahulu dan lain sebagainya. Ya. Wa arkaniha, kita harus tahu rukun-rukunnya. Ya. Rukun sholat itu apa aja sih? Ya. Oh, di antara rukun sholat adalah mengucapkan takbiratul ihram, dan seseorang kalau tidak melakukan takbiratul ihram sholatnya ya sah gitu. Ya, sholatnya gugur dan lain sebagainya. Ya, dan ini yang sering saya minta kepada jamaah untuk hati-hati ketika kita lihat imam sudah ruku. Kan kita biasanya pengennya ruku, ya. Padahal yang namanya takbiratul ihram sebagaimana dikatakan para ulama, kondisi takbiratul ihram adalah kita benar-benar tegak berdiri lalu kita mengucapkan Allahu Akbar. Nah, kalau orang lagi ruku, kita sambil ruku Allahu Akbar. Nah, ini berarti belum takbiratul ihram. Ya, berarti belum dianggap ya mendirikan salat. Nah, ini kan, ya. Dan ya, ini sebagaimana kita sering sampaikan mungkin atau pernah saya sampaikan di sini. Al-Imam Asy-Syafi'i yang ini disalahartikan oleh para murid-muridnya. Beliau mengatakan la yasihhus shalah illa bitalaffuz, kan itu. Tidak sah salat kecuali dengan melafalkan. Ya, artinya kalau nggak melafalkan nggak sah salatnya. Nah, ini terjadilah perbedaan. Maksudnya melafalkan niat, kan gitu. Padahal niat itu di dalam hati.
Akhirnya murid yang lain mengatakan yang dimaksud melafalkan di sini adalah takbiratul ihram. Jadi kalau takbiratul ihram ada Allahu Akbar, Pak, gitu. Bahkan diganti apa? Misalnya diterjemahkan Allah Maha Besar, enggak sah salatnya. Ya, tetap tidak sah. Makanya yaitu rukun salat. Yang tadi sudah kita katakan kalau rukun ini enggak dilakukan, salatnya enggak sah. Ya harus diulangi salatnya bisa jadi. Ya. Rukun salat misalnya ruku. Seseorang rakaat pertama ya begitu ya membaca surat dia langsung sujud. Ya, kelupaan ruku. Kalau dia ingatnya pas sujud, dia langsung harus balik lagi ke berdiri kemudian ruku. Tapi kalau dia ingatnya di rakaat kedua gimana, Pak? Ya, rakaat pertama tadi saya belum ruku, gimana? Ya, maka rakaat pertama tidak dianggap. Berarti dia harus menambahi satu rakaat di akhir. Kenapa? Ya tadi rukun itu nggak boleh ditinggalkan. Meskipun lupa nggak boleh ditinggalkan. Ya tidak boleh ditinggalkan. Beda dengan wajib misalnya. Kan ada wajibnya sholat. Kalau wajibnya sholat itu ditinggalkan karena sengaja tidak boleh jelas. Tapi ditinggalkan karena lupa maka tidak mengapa, tidak mengurangi ya atau tidak menjadikan sholat itu batal dan sebagainya. Contoh kewajiban sholat apa? Ya tasyahud awal. Seseorang habis rakaat kedua, ya dia misalnya lagi sholat sendirian, ya kemudian mau naik ke rakaat ketiga, ya begitu sholat langsung naik ke rakaat ketiga tanpa tasyahud awal. Ya, kalau dia sudah berdiri tegak maka nggak usah duduk lagi untuk tasyahud awal. Ya, ditinggalkan tasyahud awalnya karena ini kelupaan dan boleh. Dan ini yang dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi langsung berdiri, lanjutkan rakaat ketiga, tapi nanti diakhiri dengan sujud sahwi. Begitu itu namanya wajibnya sholat. Ya, wajibnya sholat. Jadi ada syarat, ada rukun, ada wajib, ditambah nanti sunnah-sunnahnya. Ini tuh hukumnya apa? Seperti misalnya bacaan iftitah tuh apa gitu kan. Oh ini sunnah. Ya, dan bacaan iftitah itu banyak macamnya. Ada mungkin 12 sampai 13 bacaan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya kalau bisa dihafalin semua 5 waktu itu ganti-ganti iftitah lebih baik kan gitu. Ya, banyakan kan kita pakai Allahu Akbar, kabiro atau Allahumma ba'id baini dan lain sebagainya. Silakan. Ya, ada yang pendek subhanakallahumma dan lain sebagainya. Ya, silakan itu. Ya, selama dalam koridor memang ada dalilnya, lakukan. Ya, seperti Rasul itu kalau sholat malam pakainya Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila. Itu iftitah di saat malam. Ya, sholat malam silahkan lakukan. Ya, yang dicontohkan oleh Rasul. Ya. Nah, ya seperti misalnya ya sunnah-sunnah yang lain banyak. Ya Rasul setelah tasyahud, ya sunnahnya adalah membaca doa. Ya, doa setelah fil alamina innaka hamidum majid. Di situ ada doa dan doa ini sunnah, Pak, gitu kan. Ya, yang namanya sunnah kalau nggak dilakukan ya berarti tidak mengapa salatnya. Cuman apa? Ketika kita meremehkan, nah ini bahaya. Kalau bisa apa? Ya lakukan. Ya. Dan disitulah tempat kita dikabulkan doa. Ya, makanya perbanyaklah misalnya dengan doa-doa yang diajarkan Rasul. Ya Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam min adabil qabri. 4 tempat kita untuk bertawud meminta perlindungan dari adab kubur, perlindungan dari sebagainya. Kemudian apa doa yang lain? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, atau bacaan yang lain Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Terus jadi kalau bisa itu dihafalin. Ya. Dan ya apa? Itu adalah sebuah keutamaan ketika kita bisa membaca doa-doa itu di akhir. Seharusnya, nah ini yang mungkin terkadang makmum kan nggak tahu ya. Ya. Ketika imam itu lama di tasyahud, nah ini fungsinya kita banyakin berdoa gitu. Ya. Kata Syekh Abdul Razak pernah ada orang sholat tasyahudnya lama,
Makmum protes, saya itu sampai mengulangi dari awal bisa loh gitu kan. Ya, dari mulai ya at-tahiyatulillah sampai akhir kok jenengan belum selesai juga. Ya. Maka salah seharusnya jenengan berdoa. Ya. Nah, ini yang terkadang ya makanya inilah pentingnya kita belajar. Setelah tasyahud itu adalah doa yang terkabul. Maka perbanyaklah doa. Kalau memang sudah selesai doa-doa yang diajarkan Rasul, tambahin doa lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah dan lain sebagainya. Ya, dan lain sebagainya doa-doa yang ada. Nah, ini yang harus dilakukan. Jadi kalau kita disebut mendirikan sholat adalah ketika ya kita benar-benar melakukannya sesuai dengan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, wajib-wajibnya. Ya, taib. Ya, wa tuqimus sholat dan mendirikan sholat di sini mencakup sholat sunnah dan sholat wajib, termasuk di dalamnya sholat jenazah. Ya, termasuk di dalamnya adalah sholat jenazah. Maksudnya apa? Ya, memang yang diperintahkan untuk kita hanya sholat 5 waktu, betul. Ya, khamsan sholawatin fi yaumin wa lailah. Ya, ketika ada datang orang Badui, apa yang diwajibkan dari sholat? Ya, sholat 5 waktu aja. Ya, tanya lagi, emang ada tambahan sholat lain gak ya Rasul? Gak ada, kecuali selainnya adalah sholat sunnah. Ya, tetapi apa? Keberadaan sholat sunnah satu untuk menutupi sholat wajib kita. Kekurangan yang ada di dalam sholat wajib kita tutupi dengan sholat sunnah. Ya, kita jangan pede. Oh, saya itu sholat 5 waktu insya Allah sudah khusyuk semua kan itu. Oh, nggak bisa pede kita. Ya, kita kadang baru takbir Allahu Akbar udah banyak pikiran kan gitu. Ya kan ada utang sana, utang sini dan lain sebagainya. Waduh. Ya, itu baru takbiratul ihram. Maka ditambal dengan apa? Dengan sholat sunnah kita. Yang kedua apa? Fungsi sholat sunnah ini adalah supaya kita itu menjadi pendamping Rasulullah di surga. Ya kan ada sahabat yang membantu Rasul ngasih tempat menyiapkan wudunya dan sebagainya. Rasul ngomong, kamu pengen apa? Pengen dibayar apa sih kan gitu? Ya Rasul, saya cuma pengen satu, apa? Jadi pendampingmu di surga. Udah yang lain apa? Enggak, saya pengennya itu. Maka kata Rasul, ya sudah, bantu aku ya agar keinginanmu terwujud dengan memperbanyak sujud. Ya, artinya memperbanyak sholat sunnah. Ya, jangan kita sujud ya sujud doang, ya enggak gitu kan. Harus sholat. Ya, nah ini jadi yang dimaksud mendirikan sholat kalau bisa adalah wajib dan ya sunnahnya. Apalagi kalau kita misalnya menjadikan sholat nafilah atau sholat rawatib kita 12 rakaat, ya sehari semalam rutin kita melakukan itu, maka ada rumah di surga yang menunggu kita. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Ya, man sabaro ala sintai asrota rakaatan, siapa yang rutin melakukan 12 rakaat sehari semalam, bana lahu baitan fil jannah, dibangunkan rumah di surga. Apa saja, Pak? Ya, 2 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ya, terus itu kalau kita rutin tiap hari, insya Allah ada rumah di surga yang menunggu kita. Nah, ya, ternyata udah mau jam 9. Ya, kita sampai sholat dulu insya Allah. Minggu depan hadis ini masih berlanjut zakat, sholat dan puasa, zakat, haji dan puasa. Kemudian kita masuk ke hadis yang keempat, yaitu berkaitan tentang ya alam rahim insya Allah. Minggu depan insya Allah. Ya, karena minggu ini tukeran sama Ustadz Haris minggu lalu gitu ya. Ini yang saya sampaikan, silahkan saya serahkan kepada Mas Tejo barangkali ada pertanyaan. Tafadhol. Kami informasikan kembali, silahkan mengirimkan pertanyaan melalui nomor pertanyaan di tercantum di papan. Nggak ada, langsung saya omong nggak Pak? Oh iya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya Rabb, amin ya Rabb. Jauh ya, jauh. Oh dekat. Ini. Pertanyaannya Ustaz, apa syahadat itu kan yang mirip kayak talqin ya Ustaz. Nah yang benar itu apa talqin itu dilengkapi seperti apa syahadat atau cukup la ilaha illallah atau gimana Ustaz? Misalkan kita menemukan seseorang yang baru mengalami sakaratul maut itu dilengkapi dengan seperti syahadat atau cukup la ilaha illallah saja. Dan pertanyaan kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak pertanyaannya. Ya tentunya ucapan la ilaha illallah itu adalah sebuah syahadat kan gitu ya. Artinya ketika tadi ya kata Nabi SAW dalam hadis yang tadi ketika Usamah membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu tidak lengkap asyhadu an la ilaha illallah kan gitu. Tapi orang itu mau dibunuh la ilaha illallah kan gitu. Ya, maka dia langsung tetap dibunuh. Nah, ini kata Nabi, kenapa engkau membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Nah, persaksian syahadat ini biasanya diberikan kepada orang yang memang benar mau masuk Islam kan gitu. Ya, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Nah, bagaimana dengan talqin? Nah, dengan talqin itu tentunya yang sesuai diajarkan oleh Rasul. Rasul mengatakan laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ya, jadi talqinlah ya orang yang mau meninggal di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah gitu kan. Ya, berarti apa? Ya mencukupkan diri dengan la ilaha illallah. Kalau kepanjangan, nah ini terkadang la ilaha illallah saja diprotes, Pak. Ya, saya pernah mentalkin orang la ilaha illallah diprotes, jangan la ilaha illallah kepanjangan gitu kan. Cukup Allah Allah, lo enggak bisa kalau gitu kan. Karena kata mereka khawatir orang itu baru mengucapkan la ilaha meninggal. Ya, tentu itu tidak yang diperintahkan ya tetap la ilaha illallah. Ya, pokoknya talqinnya dengan la ilaha illallah, jangan Allah Allah Allah, ini salah gitu kan. Ya, jadi pernah kita Ustadz kalau talqin cukup Allah Allah saja loh, kenapa kan gitu? Dan nanti kalau dia la ilaha meninggal, ya qadarullah berarti kan gitu. Ya maka talqinnya tetap dengan ucapan la ilaha illallah, lengkap Pak gitu kan. Ya, dan terus jadi ketika ada orang yang sudah mau meninggal nih, kelihatan sudah mau meninggal, dia ucapannya mungkin ngalor ngidul, nah di situ Pak. Ya kul atau ucapan Bapak tinggal di telinganya la ilaha illallah. Supaya dia ngikutin sambil ya sesekali dikasih minum. Nanti kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah berhenti Pak, jangan keterusan gitu kan. Ya jangan nanti dia kebosanan gitu kan. Dia udah ngucapin la ilaha illallah selesai. Cukup. Nah, sampai dia ya kok dia ngomong yang lain lagi, ulangi lagi. Terus gitu. Ya jadi kalau dia udah berhenti la ilaha illallah terus berhenti udah aman di situ. Dia ngomong ngalor ngidul lagi, ucapin lagi la ilaha illallah. Ya, sampai itu menjadi kalimat yang terakhir. Ya, jangan sampai juga talqin menjadikan dia ngomong terus kan gitu kan bosan. Ya, jadi kalau dia udah ngucapin la ilaha illallah kata Rasulullah selesai cukup di situ. Ya, ternyata misalnya habis itu meninggal alhamdulillah akhir ucapannya la ilaha illallah. Tapi kalau dia masih selesai la ilaha illallah ternyata ngomong yang lain lagi begini talqin lagi la ilaha illallah. Ya supaya itu menjadi akhir kalimatnya karena Nabi mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Husnul khotimah berarti dia. Siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Ya, dan dia dianggap sebagai orang yang husnul khotimah, dan kita mudah-mudahan menjadi orang-orang yang husnul khotimah ya Pak ya. Yang menjadi kalimat akhirnya adalah la ilaha illallah, karena sesungguhnya kematian amal itu tergantung akhir kita. Ya bukan di awal, akhir kita kuat istiqomah mudah-mudahan. Tapi di akhirnya ternyata ya tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Nah ini kan bahaya. Ya maka semua dilihat di akhirnya, dan seseorang itu meninggal di atas kebiasaannya.
Ya, berharap yang ada di sini meninggal di atas menuntut ilmu misalnya. Karena kebiasaan menuntut ilmu, ya kebiasaan membaca Al-Qur'an pada saat itu meninggal, kebiasaan ibadah kepada Allah pada saat itu meninggal, berarti dia husnul khotimah. Tapi kalau kebiasaannya maksiat, ya biasa judi, ya pada saat judi meninggal berarti su'ul khotimah, jelas Pak. Ya, dia biasa untuk minum minuman keras, pada saat minuman keras ditabrak mobil mati misalnya. Ya berarti dia su'ul khotimah. Maka ya kita Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Ya kita berharap semoga kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Allahu a'lam bishawab. Begitu Pak. Ya, ada yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sholat di rakaat pertama, ruku, yang telat itu, yang telat baca surat Al-Fatihah atau ruku, apa itu dihitung satu rakaat, apa itu sholatnya juga sah. Terima kasih. Ya. Terima kasih pertanyaannya dan bagus sekali. Ini terkadang menjadi polemik ini dalam masalah fikih. Memang Nabi mengatakan la salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah gitu. Ya, sehingga ada sebagian kelompok mengatakan salat itu kalau nggak dapat Al-Fatihah nggak dianggap satu rakaat. Misalnya ke situ imam udah selesai baca Al-Fatihah, dia tetap dianggap tidak mendapatkan satu rakaat gitu kan. Imam udah baca surat lain misalnya. Tetapi yang tepat wallahu alam adalah hadis, ya. Hadis ini Al-Fatihah ini tentunya dibaca oleh imam misalnya. Nah, Nabi mengatakan man adrokar ruku faqad adrokar rakaah. Itu dalam hadis. Siapa yang mendapati ruku maka dia sudah mendapatkan satu rakaat. Loh, berarti dia nggak dapat Al-Fatihah. Al-Fatihahnya sudah dibacakan oleh imam. Sudah ditanggung oleh imam. Jadi dalam kondisi seperti ini gugur Al-Fatihahnya dia. Ya, kenapa? Dia dapetin ruku. Ya, tetapi kondisi rukunya ini jelas ya Pak ya. Imam itu masih posisi ruku. Ya. Kemudian kita ruku. Tapi kalau imam sudah mau naik lalu kita ruku, ini nggak dapat. Nah, kebanyakan di sini nih salahnya. Lari-lari imam sudah mau naik, ruku gitu kan. Ya, dia memang dapat ruku dia, tapi kan imam sudah naik. Berarti tidak mendapati ruku, tapi mendapati imam mau iktidal, maka tidak dianggap satu rakaat di situ. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh kita. Kita kan ya karena memang kebiasaan kita ya, mohon maaf ya, kebiasaan kita kan telat gitu kan ya. Kebiasaan kita kan senangnya kalau udah mau ruku nih ngebut dia. Ya begitu tadi takbirnya miring aja udah salah di sini Pak. Ya kan gitu. Seseorang kalau misalnya mau ruku itu takbir berdiri dengan takbir tegak Allahu Akbar, kemudian langsung ruku tanpa takbir ruku itu udah sah benar. Ya jadi takbir rukunya udah digabung dengan takbiratul ihram benar. Tapi kadang dalam kondisi supaya takutnya imam naik, dia miring tuh ruku Pak. Allahu Akbar. Jadi posisinya miring dan ini tidak sah. Ya tidak tepat dalam posisi seperti ini. Maka bacaan Al-Fatihah dia ketika kita mendapati imam ruku gugur ya dengan rukuknya ini. Wallahu alam begitu. Jadi ini yang tepat yang kami pahami ya. Tapi ya ini ranahnya fikih karena masih ada kelompok yang mengatakan tidak ya. Berarti kalau nggak dapat Al-Fatihah ya enggak. Ya wallahu alam. Cukup? Emang loh. Dua lagi berarti. Ibu-ibu nggak ada nih? Oh, belum. Sholat takbir Ya. kita ini sifatnya wajib atau enggak, baik itu secara itu atau jamaah. Maksudnya saat berjamaah itu kan kita ikut imam terus lupa nggak ucapin itu. Ya. Kan di Masjidil Haram itu kan sampai Allah liman hamdika kan ditirukan dengan Rabbana walakal hamd. Artinya itu sifatnya rukun yang harus dibaca baik sendiri maupun jamaah. Ya, terima kasih. Untuk yang takbir, yang rukun hanya takbiratul ihram. Ya, sedangkan takbir-takbir yang lain adalah masuknya wajib. Yang tadi kita katakan kalau kita lupa maka sholatnya tetap sah. Tapi kalau sengaja ditinggalkan tidak bisa.
Ya, artinya itu takbir-takbir yang lain seperti takbir intikal dari ruku ke sujud dan lain sebagainya. Kemudian ucapan sami Allahu liman hamidah buat munfarid dan imam, ya, itu juga sama, wajibatus shalah. Ya, bukan rukun, ya, bukan rukun. Yang rukunnya itu gerakan rukunya dan gerakan iktidal dia, gerakan sujud dia itu rukunnya. Ya, jadi kalau nggak ada itu berarti sholatnya nggak dianggap. Tapi ucapan dia, ya, ketika lupa, misalnya saya lupa mengucapkan Allahu Akbar ketika misalnya ruku atau sujud dan lain sebagainya, maka kalau itu lupa sholatnya tetap sah. Ya, karena itu masuknya adalah wajibatus sholat. Seperti itu. Wallahu alam. Satu lagi. Assalamualaikum. Yang saya tanyakan Ustaz, kadang kan kita menemui di masyarakat kita itu ada yang orang dahulunya sholat gitu ya, terus waktu mau meninggal itu kan kadang kan kita juga punya jimat dan lain-lain sebagainya, itu kan syirik ya Pak. Padahal ya sholat ya puasa, kalau mati kan ya kita sebagai keluarga kan talqin juga itu ya. Nah itu mau tanya itu statusnya gimana, dan apakah keluarganya, anak-anaknya, kerabatnya itu masih boleh mendoakan gitu? Iya, terima kasih pertanyaannya. Tentu ya, meyakini adanya jimat dan lain sebagainya, atau misalnya dia masih memiliki, kecuali kalau sudah bertobat ya, masih memiliki dan lain sebagainya, harapannya adalah kita sebagai keluarganya harus mengingatkannya tentunya bahwa itu adalah sebuah kesyirikan atau sarana menuju kesyirikan. Apalagi kalau meyakini jimat-jimat itu memberikan manfaat dan lain sebagainya, itu kesyirikan. Ya, tapi dia masih sholat dan lain sebagainya. Ya, dalam kondisi syirik, orang kalau dia tahu syirik, maka orang yang tahu ini nggak boleh menyolatin misalnya ketika dia meninggal. Tapi orang-orang yang lain ya tetap menganggap dia sebagai Islam, ya tetap nyolatin ini itu. Ya, artinya apa? Ya, kita itu disuruh untuk memperhatikan yang dohirnya saja. Ya, Rasul itu misalnya, ya ketika ada orang mati kok punya hutang, Rasul bilang sholatin deh, saya nggak usah nyolatin. Ya, padahal dia Muslim, gitu. Nah, baru ketika ada orang enggak, saya lunasi hutangnya ya Rasul, baru Rasul sholatin. Jadi maksudnya di sini dalam kondisi umum, ya orang itu tetap dianggap Islam, kecuali yang tahu emang dia itu murtad atau musyrik. Nah, itu nggak boleh menyolatin. Ya, kalau dia tahu, oh enggak, dia itu musyrik, dia itu selalu melakukan ini dan itu dan lain sebagainya, maka kita, orang yang tahu tidak boleh menyolatinya dan lain sebagainya. Terus bagaimana untuk keluarganya dan lain sebagainya? Nah, ini tentunya kita harus tahu itu jimatnya sudah dalam taraf kesyirikan, dalam artian kalau seseorang hanya megang doang tapi tidak meyakini ini bisa memberikan manfaat dan madarat, itu tidak sampai taraf kesyirikan. Ya, artinya misalnya ini jimat, cuman dia enggak, tetap yang punya kemampuan adalah Allah. Nah, ini berarti belum sampai tingkatan syirik besar. Ya, tapi kalau dia meyakini enggak, saya itu selamat karena jimat ini, berarti kan dia sudah masuk dalam kategori syirik besar misalnya. Meyakini ada penguasa atau yang menyelamatkan dia selain Allah. Ya, maka yang seperti ini jelas sudah masuk dalam kategori syirik. Seharusnya ya sebelum meninggal terus didakwahkan. Ya, tapi kalau benar-benar dia sudah meninggal dan yakin kondisinya seperti itu, ya jelas dia mati dalam kondisi musyrik. Naudzubillah. Ya, orang yang tahu tidak boleh mendoakan. Nabi SAW dilarang mendoakan orang-orang kafir. Kalau benar-benar yakin, seyakin-yakinnya dia mati dalam kondisi syirik. Tapi kalau ragu syirik enggak ya dan lain sebagainya, ya kita berharap semoga ya dia diampuni dosa-dosanya. Ya, tapi kalau jelas ya tadi, makanya sebelum meninggal itu anak-anaknya itu harus tahu ini gimana sih. Ya, terus nasehatin dan lain sebagainya. Kemudian apa sih keyakinan bapak ini terhadap jimat-jimat ini? Ya, karena jimat itu kalau dia sampai meyakininya bahwasanya tidak ada yang menyelamatkan dia kecuali jimat ini, berarti masuk dalam kategori syirik. Tapi kalau masih meyakini enggak, ini sebagai sarana, ya Allah yang menyelamatkan saya sebenarnya, berarti tidak sampai tingkatan syirik besar. Ya, hanya dalam kategori ya sarana menuju kesyirikan dan tidak sampai ke syirik besar. Allahu a'lam. Mungkin seperti itu. Cukup ya? Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya, kebenaran
mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan dan kesalahan juga permohonan maaf dalam jawaban saya kalau memang keliru itu berangkat dari ilmu saya yang lemah ini. Ya Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ya semoga kita juga bisa istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah. Ya kita akhiri, selanjutnya saya serahkan kepada Mas Tejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.